Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Gimana puasanya juga lancar? Atau pada saat siang masih suka mampir ke warungnya Mas Tarjo ya buat membeli gorengan? Dan semoga teman-teman sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, di video kali ini saya akan membahas khususnya untuk yang ingin pergi ke Jepang ya. Ini hal kecil tapi kalau dilanggar dampaknya sangat besar sekali. Yaitu tentang kebisingan ya. Kebisingan atau tingkah laku kita ketika di apartemen itu harus benar-benar dijaga ya, jangan seenaknya. Karena orang Jepang itu sangat impresif sekali ya, karena dengan sikap mereka yang cenderung pendiam, terus juga itu menyebabkan mereka itu sangat sensitif sekali terhadap kebisingan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang dan tinggal di apartemen Jepang itu jangan seenaknya ya. Kebisingannya pokoknya dijaga gitu ya, jangan sampai seenaknya gitu ya teman-teman. Oke, apa saja sih yang membuat risih gitu sehingga orang Jepang melaporkan? Terus apa sih dampaknya ke kita gitu kan? Itu yang pertama, kita itu karena gurauan atau ngobrol dengan nada yang terlalu tinggi ya, nada terlalu pokoknya keras gitu. Karena emang pada saat kita ngegosip gitu kan, itu tanpa kita sadar itu kan bisa mengganggu ya. Karena Jepang sendiri itu juga memang negara yang berisik sebenarnya ya, apalagi mereka itu sangat gila kerja gitu ya, apalagi di daerah perkotaan yang memang ramai, banyak orang, terus juga itu termasuk akan berisik, terus juga banyak pertokoan, restoran-restoran yang itu juga akan menyebabkan berisik, apalagi kendaraan ya, suara dari kendaraan itu sangat banyak sekali di Jepang. Jadi kebisingan itu memang sangat mengganggu bagi mereka gitu. Apalagi pada saat jam-jam istirahat ya, dari jam 10 malam gitu ya, itu kita sebisa mungkin jangan terlalu berisik ya ketika di apartemen. Apalagi pas saat ngegosip atau ngobrol sama teman gitu, ada teman yang humoris, apalagi ada teman yang humoris ya, kita pada saat kumpul ada teman humoris, jadi suasana itu semakin enak gitu, semakin enak, terbawa suasana, akhirnya ya tanpa kita sadar mengganggu ke tetangga kita yaitu orang Jepang ya. Pokoknya terus juga apalagi sih yang mengganggu mereka itu ya, seperti saya kan suka musikan, terus nyanyi-nyanyi gitu kan, buat ngilangin rasa ya galau atau kita dengan musikan jadi lebih enjoy gitu kan suasananya. Terus juga enak juga kalau musikan ya yang keras gitu, nyanyi ya terdengar itu enak sekali gitu kan bagi saya. Terus juga ya sebisa mungkin kita harus menjaga itu ya, biar tetangga kita tidak merasa terganggu ya, terutama pada jam-jam istirahat seperti itu ya teman-teman. Karena kalau musikan itu kecil terus nyanyinya hanya di dalam hati, itu tidak enak sekali ya teman-teman. Apalagi kita itu tidak bisa mendengarkan gitu, menggelegarnya suara kita bagaikan Nang Lesti Kejora gitu kan, sangat wow. Jadi ya sebisa mungkin lah kita mengatur agar tetangga kita tidak terusik gitu, merasa terganggu ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Terus hal lain yang membuat orang Jepang terganggu ya, karena yang keberapa ini pokoknya di apartemen itu kita gerubak-gerubuk, istilahnya itu tidak slow, tidak melakukan kegiatan dengan cepat, tapi gerubak-gerubuk itu sangat harus diperhatikan ya. Karena perlu teman-teman ketahui, bangunan di Jepang itu apalagi ya kalau lantai 1 gitu, lantai 3 atau lantai 2 itu rata-rata bangunan Jepang itu pakai kayu ya teman-teman. Karena kenapa sih kok katanya negara maju gitu, tapi kok
bangunnya dari kayu gitu kan. Karena apa ya namanya, Jepang itu negara yang memang rawan terhadap gempa bumi gitu kan. Jadi orang Jepang itu berpikir gimana sih biar tidak ada banyak korban jiwa, terus juga tidak banyak mengeluarkan dana, yaitu tadi membangun rumah enggak menggunakan kayu gitu kan. Karena kan emang kalau misalkan gempa di Indonesia juga gitu kan, di Indonesia kan rata-rata bangunannya pakai semen, coran gitu ya, beton. Jadi kalau ada gempa itu kan rubuh gitu kan, dan bahkan bisa memakan korban jiwa gitu kan. Karena bencana itu tidak ada yang tahu datangnya kapan. Jadi orang Jepang memilih untuk menggunakan kayu seperti ya teman, bukan karena emang ngirit atau apa, yaitu emang apa sih namanya tuh, solusi mereka gitu biar tidak untuk menghadapi gempa bumi tersendiri. Nah apalagi seperti contoh seperti ini, saya juga di lantai 2 apartemennya, jadi menggunakan kayu ya teman-teman. Contoh ini juga pakai kayu, nah ini lantainya juga pakai kayu. Jadi itulah antisipasi mereka untuk melawan bencana gempa bumi ya. Terus pokoknya pada saat apapun itulah kegiatan yang di apartemen gitu, terutama pada saat sudah jam 10 malam itu sebisa mungkin dilakukan dengan enjoy gitu kan. Jangan gerubak-gerubuk gitu, meskipun jalan di tangga gitu, mau naik ke kamar atau apapun itu pokoknya dilakukan dengan hati-hati gitu, slow, jangan gerubak-gerubuk. Meskipun kalau bersih-bersih kan di Jepang itu pakai sojiki ya, mesin penyedot debu. Itu pun sebisa mungkin dilakukan di sebelum jam 10 ya. Jangan sampai dilakukan jam 10 ke atas, itu bisa mengganggu ke orang Jepangnya. Oke teman-teman. Dan apa sih yang orang Jepang lakukan apabila mereka terusik, itu merasa terganggu dengan kebisingan itu? Nah yang pertama itu biasanya orang Jepang itu apabila merasa terganggu, dia itu akan nyamperin, istilahnya itu misalkan kamar B gitu kan, kamar B orangnya berisik banget lagi pada kumpul-kumpul gitu kan, reunian, dia nyamperin gitu, ngomong langsung. Namun orang Jepang jarang banget yang melakukan itu, dan dia itu memilih untuk melaporkan ke orang-orang tertentu ya, biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang bisa nyamperin langsung gitu, gak kayak orang Indonesia kan, merasa terusik terganggu langsung ngomong gitu kan, woi berisik gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya apabila mereka terusik itu ini mengadu ke yang pemilik apartemennya ya, mengadu ke pemilik apartemennya, ini loh membuat pengajuan gitu, ini loh kamar B gitu berisik baik orangnya terus tolong diingatkan dan nanti yang memiliki apartemennya itu ini nyamperin orangnya, terus ngomong. Terus apabila emang bandel gak bisa diomongin, udah beberapa kali diingetin tapi tetap berisik, bisa saja kita yang sebagai penghuni itu diusir ya, karena emang daripada mengganggu ke tetangga-tetangga yang lain ya, mengorban salah satu itu kan tidak rugi juga ya. Karena di Jepang itu membuat rumah itu perizinan sangat sulit ya teman-teman, makanya banyak di Jepang itu apartemen gitu kan. Kalau di Indonesia kan ya ada uang, ada modal, kita bangun rumah gitu, ada tanah kita bangun rumah. Kalau di sini enggak, jadi di sini tuh perizinan sangat sulit, makanya orang-orang Jepang itu kebanyakan tinggalnya di apartemen seperti itu ya teman-teman. Ya, untuk yang ketiga, apabila mereka merasa terganggu, terusik dengan tingkah laku kita gitu, terutama kebisingan pada saat jam istirahat, ini sangat ekstrim ya. Apabila dua cara tadi tidak mempan ke kita gitu, yang selalu berisik, orang Jepang itu akan melaporkan ke polisi seperti itu. Kebisingan bisa dilaporkan ke polisi gitu loh. Jadi sangat pokoknya hati-hati gitu dengan di Jepang itu, jangan sampai seenaknya gitu, apalagi di apartemen gitu kan. Gak hanya di apartemen saja, di lingkungan luar itu nggak seenaknya gitu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di Indonesia kita dilakukan di sini gitu. Itu jangan sampai ya teman-teman, karena di sini tuh budayanya beda, terus juga orang-orangnya pasti beda gitu kan. Ya
pokoknya hati-hati. Dan itu tadi, kita dilaporkan ke polisi, nanti polisi menegur kita, nyamperin ke kamar kita, diingetin, diomongin gitu kan. Apabila dua hal tadi tidak mempan ya, kita masih ngeyel, masih bandel, itu akan dilaporkan ke polisi. Jadi misalkan orang Jepang itu kamar A, nah kita itu di kamar B. Nah kamar A, orang Jepangnya itu akan mengajukan surat pengajuan ke polisi bahwasanya mereka itu terganggu ya. Polisi di Jepang itu kebanyakan menerima laporan yaitu tadi merasa terusik, merasa kebisingan. Kalau di Indonesia kan kebanyakan itu ini loh, barang saya hilang, tolong ini, barang pencurian itu begal atau apa. Jadi di sini itu sangat jarang ya, kayak kebanyakan itu mengadukan soal kebisingan seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke Instagram saya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share channel Mas Kepo ya, biar terus berkembang, biar tahu suasana di Jepang seperti apa gitu kan. Dan semangat terus puasanya, dan apabila ada kata-kata yang salah harap dimaafkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.